Terkait dengan minyak curah ini perlu kami jelaskan sedikit ya. Jadi kalau yang minyak curah ini kan sudah dilakukan kebijakan HET yaitu sebesar 14.000 per liter dan 15.500 per kilogram. Nah, tentunya di dalam kebijakan HET tersebut ada nominal subsidi yang diberikan dari pemerintah untuk mengcover harga tersebut. Nah, subsidi ini bisa diberikan kepada siapa? Nah, ini tentunya jalur distribusinya tidak seperti yang sebelumnya yang bebas. Jadi untuk distribusi minyak curah ini menggunakan sistem. Jadi ada aplikasi namanya Simirah. Nah, di sanalah pendistribusiannya diatur. Jadi nanti ada yang mendaftar sebagai distribusi pertama atau D1, kemudian ada level distribusi kedua, dan kemudian ada juga level distribusi 3. Nah, ini sebagai pengecer, yang sebagai yang di harga 14.000 tadi, harga 14.000 per liter tadi, kontrolnya di D3 tadi, harga 14.000 untuk konsumen di situ. Nah, itu yang pertama. Jadi memang untuk untuk pendistribusian minyak goreng curah ini saat ini konteksnya adalah konteks barang subsidi. Jadi memang harus jelas, karena di sana juga harus jelas peruntukannya ini untuk siapa, karena untuk klaim nanti subsidinya juga harus jelas oleh produsen. Nah, di sini hasil pantauan KPPU ya, jadi kami di Kanwil 6 juga terus melakukan pemantauan. Hampir tiap minggu kami melakukan pemantauan pergerakan harga minyak curah ini. Dari hasil pantauan kami terakhir kita lakukan tadi dan kemarin juga sudah kita lakukan. Kalau ini yang mungkin masih menjadi PR ya, dari sisi harga dulu. Dari sisi harga masih kita temukan harga eceran nih. Jadi kan tadi ternyata realnya di pasar yang terjadi adalah setelah yang tadi distribusi di 3 tadi, pengecer tadi, ini ternyata masih ada channel distribusi lagi di bawahnya. Masih ada yang menjual di luar D3 ini, dan mereka ngambilnya ke D3 yang tadi dengan harga yang tadi. Tentunya kita masih temukan harga yang terjadi di pasar Pabayeng-Bayeng maupun pasar Terong di harga 18.000. Bahkan sebelumnya menyentuh 20.000. Minggu-minggu kemarin sempat di harga 20.000. Sekarang tadi pantauan sudah di 18.000. Jadi mungkin sudah mulai turun. Kalau keterangan dari produsen maupun dari distributor pertama kemarin harusnya stoknya cukup ya. Tinggal ini tadi apakah kalau sampai di distributornya di D3-nya tadi sampai kurang kan berarti kan prosesnya kan nanti dari D3 ini mengajukan purchase order dulu nih ke D1 atau ke D2. Nah, nanti baru delivery nih turun, disetujui sekian, nanti baru turun. Dan ini ada proses, kalau yang kemarin coba kita cek di lapangan, harus ada proses pelaporan dulu. Jadi proses, misal dia dikasih satu tangki sekian kilo. Nah, itu dari sekian yang didistribusikan ke dia harus bikin report bahwa ini didistribusikan ke pengecer sekian, ke konsumen langsung sekian. Ini ada pelaporannya untuk bisa dapat suplai lagi. Itu seharusnya Pak. Iya, seperti itu yang berdasarkan keterangan yang kami dapat kemarin. Dari segi kebutuhan ya, karena dari segi kebijakan kita melihat dari perspektif itu, tetapi kalau kita melihat ini kan kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok. Dan kalau ditanya tentang ditanya ke masyarakat itu, masyarakat kan tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu bagaimana sehingga terjadi ini. Masyarakat hanya mau ketika ada kebutuhan saya akan ini. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan memang peran daripada sektor-sektor yang lain, termasuk diantaranya adalah kesiapsiagaan daripada pemerintah kota, kabupaten, dan kota, dalam hal ini Dinas Perdagangan, untuk terus memantau terkait dengan stok, ketersediaan, dan semacamnya. Karena
dari permasalahan kelangkaan ini kan kita mendapatkan dua masalah utama. Kalau tersedia minyaknya, maka cenderung harganya naik kan gitu. Nah ini tidak boleh. Pak Hilman tadi telah menegaskan bahwa ada aturannya, harga sekian dan semacamnya, ada standarnya. Yang kedua adalah ketika misalnya ini ada daya beli masyarakat, kemudian minyaknya sulit untuk diketemukan. Nah, ini juga potensi bagi teman-teman yang menjadi pengecer dan produsen. Oleh karena itu kita berharap supaya pemerintah masing-masing dinas terkait ini untuk melakukan evaluasi, karena masyarakat bagaimanapun juga ya kita pemerintah itu bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, apalagi ini kebutuhan yang menjadi pokok. Dan ini akan berefek pada sektor-sektor yang lain. Jadi kelangkaan minyak bisa berakibat pada nanti proses pemulihan ekonomi kita ini panjang tersistem. Jadi harga dan stok ini kami jadikan sebagai tools untuk melihat gejala kondisi pasar berjalan secara benar atau tidak. Jadi kalau kita bicara kenapa tadi harga dan stok ya, kalau harga naik tentunya harus kita lihat apakah ini kondisinya adalah karena hukum permintaan penawaran saja, ataukah ada memang pelaku usaha yang mengganggu proses terbentuknya harga yang kompetitif di pasar. Mengganggunya banyak ya, ada bentuknya mungkin di saluran distribusinya yang terhambat, kemudian adanya kesepakatan antar para pelaku usaha. Nah ini juga bentuk-bentuk distorsi atau usaha-usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam mengganggu pasar nih. Nah itu tentunya yang menjadi objek dari KPPU untuk terus melakukan pengawasan. Jadi kalau kita melihat harga yang naik misal, kita harus lihat dulu nih apakah memang dari sisi permintaan naik atau seperti apa. Kalau misal kayak kemarin kita masuk ke hari raya, permintaan akan daging, akan yang lain mulai naik. Nah, ini kalau misal harga naik tentunya kan supply-nya harus mengikuti nih. Nah, kalau kita lihat apakah supply-nya memang mengikuti atau memang sengaja ditahan atau seperti apa. Ini yang perlu tentunya menjadi objek dari KPPU. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan pemantauan atau komoditas-komoditas yang beredar di masyarakat, tentunya KPPU melakukan pengawasannya ya tadi kita melihat dari hulu sampai ke hilir. Jadi nggak cuma melihat di pasarnya saja, kita melihat dari supply chains-nya dari mana nih. Apakah dari produsennya misal memang terjadi gangguan atau tidak. Contoh harga cabai misal. Kan kita dalam 1 tahun itu selalu mengalami Pak, harga cabai yang pernah sangat tinggi, tapi juga pernah sangat rendah. Nah ini tentunya sangat dipengaruhi oleh musim, sangat dipengaruhi oleh. Nah ini tentunya pergerakan harga dan stok tadi akan menjadi tools utama lah KPPU untuk melihat. Nah, khusus untuk yang minyak goreng ini perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini kami masih dalam proses penegakan hukum. Jadi proses penegakan hukum ini di KPPU masih proses di penyelidikan, yaitu pengumpulan alat bukti. Nah, tentunya untuk bisa naik nanti ke pemeriksaan harus terpenuhi dua alat bukti nih minimal. Nah, itu konteks, makanya khusus untuk minyak goreng ini kami masih concern terus melakukan pengawasan di seluruh kantor wilayah. Jadi diperintahkan memang untuk tim penyelidikan ini tim joint, jadi tim pusat juga plus tim dari kantor wilayah, karena kan kita lihat ada, kalau minyak goreng ini kan dari sisi waktunya kan terjadi beberapa kali perubahan kebijakan. Ada kebijakan DMO, ada kebijakan HET, lalu kemarin juga ada kebijakan pelarangan ekspor, kemudian ada juga ekspor yang dicabut gitu kan, larangan tersebut dicabut. Ini tentunya kita harus terus melihat yang terjadi di pasar akibat dari perubahan-perubahan kebijakan ini. Tentunya itu yang menjadi pengawasan kita juga. Jadi yang pertama itu adalah di sini terlihat bahwa pemerintah sebetulnya
tidak satu komunikasi dalam mengeluarkan satu produk kebijakan. Misalnya ketika kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain ini rawan terjadi distorsi. Oleh karena itu kita kalau di dalam kebijakan publik itu memang harus melihat secara komprehensif permasalahan demi permasalahan itu, karena salah satu yang menjadi permasalahan utama kita adalah ketika kita melihat kebijakan itu ya dengan pendekatan kacamata kuda, artinya melihat satu pendekatan kebijakan saja. Padahal sebenarnya kebijakan yang satu tentu terikat dan bisa berimplikasi dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, ini yang sekiranya di dalam masyarakat termasuk juga teman-teman kita yang menjadi bagian daripada distribusi perminyakan ini juga kan tentunya tidak memahami secara utuh kebijakan demi kebijakan. Dia hanya taunya yang mana teknisnya, yang mana yang paling memudahkan ke saya. Oleh karena itu di sini terlihat bahwa pemerintah sebetulnya belum maksimal melihat daripada konteks masalah publik dengan pendekatan kebijakan untuk mengurai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itu tadi kita sedang berupaya untuk keluar daripada zona kekacauan ekonomi. Untuk keluar daripada situ kita membutuhkan pemerintah lebih cekatan untuk menghadirkan solusi kebijakan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Ingat, harus ada skala prioritas. Ya, dibanding dengan pembangunan infrastruktur, maka pemenuhan kebutuhan pokok harus lebih diutamakan. Lebih penting. Iya. Iya. Oleh karena itu dalam kebijakan itu masalah demi masalah kita dihadapkan dengan ribuan permasalahan, tetapi harus ada skala prioritas. Kalau solusi pertama, kalau terkait dengan pendistribusian ya, kalau untuk bisa mencapai di harga 14.000 tadi, tentunya jumlah D3 kalau menurut saya harusnya diperbanyak. Harusnya diperbanyak. Karena ini juga yang mungkin nanti perlu dilakukan koordinasi ya dengan kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini, di titik-titik mana yang memang masih perlu ditambah. Jadi kita bicara coverage lah yang tadi saya bilang, bicara coverage. Misalnya suatu kabupaten perlunya, kalau saya kemarin sempat diskusi gitu dengan beberapa pihak, harusnya misal D1 di Sulawesi Selatan ada beberapa. Kemudian nanti di masing-masing kabupaten ini ada D2 setidaknya. Harusnya ada yang level D2. Nah, nanti yang D3 ini di level-level kecamatan nih. Harusnya bisa ada masing-masing kecamatan ada D3 atau apa. Jadi harapan tadi di harga 14.000 per liter ini bisa tercapai gitu loh. Iya. Kalau sekarang kayak misal harga 14.000 di ibu kota kabupaten atau di ibu kota kalau di Makassar ya, di kotanya. Kita bicara mungkin kalau yang di wilayah, yang di daerah, dari satu kabupaten untuk ke kecamatan paling ujung, ini kan ada kos, ada biaya yang harus ditanggung pendistribusian ini. Nah, ini tentunya yang tadi dari selisih yang jual ke konsumen langsung 14.000, ini harusnya dia jual ke sana jangan 14.000, harusnya beda, harus memang beda, dan itu memang harus di bawah yang 14.000 itu untuk kalau memang dia jualan untuk ke jalur distribusi berikutnya. Di awal saya katakan tadi ada Permenprin ya nomor 3 tahun 2022 ini, dan itu berlaku per 6 bulan. Saya pikir bahwa dengan regulasi itu cukup ditegakkan. Lalu kemudian untuk menjamin pemerataan sebagaimana dikatakan oleh Pak Hilman tadi itu, supaya diadakan di setiap kecamatan, itu melalui regulasi itu harusnya sudah dipertegas di situ, di dalam Permenperin itu ya, harusnya itu sudah diimplementasikan secara tegas, bahwa misalnya ada kabupaten yang ternyata masih ada D1 tidak ada D1-nya, tidak ada D2 dan semacamnya, maka untuk menjamin pemerataan itu maka pemerintah level yang lebih tinggi. Kalau misalnya di kabupaten tidak ada itu, maka pemerintah di level provinsi ya kan ada juga dinas
Perindustrian dan Perdagangan level provinsi. Harusnya mereka bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan instansi terkait termasuk KPPU untuk melihat permasalahannya di mana. Kalau misalnya D1-nya tidak ada, maka intervensinya ya ini ada kebijakan nih, implementasikan supaya ada D1-nya. Bagaimana caranya? Ya minta kabupaten dan kota untuk berkomunikasi dengan warganya supaya ini. Karena saya pikir ya ini asumsi saya saja, terjadi kelangkaan pada satu titik bisa jadi karena oversupply ke tempat yang lain, kan seperti itu. Belum lagi perilaku konsumen kita, masyarakat kita kan bisa saja wilayahnya di sini harusnya dapat distribusi berdasarkan akumulasinya harusnya dapat di situ, tetapi belinya nanti di tempat yang lain, kan ini susah juga regulasinya untuk melihat itu. Oleh karena itu saya setuju bahwa kita harus ada asumsi dan standar paling tidak sekian persen kebutuhan di masing-masing wilayah. Kalau misalnya di Kota Makassar, misalnya Kecamatan Mamajan dengan Kecamatan Tamalandria, ya tentu ada perbedaan karena misalnya siklus perekonomian masyarakat di sana, misalnya di Tamalandria hanya ada satu pasar rakyat, sementara di Mamajan misalnya ada beberapa pasar rakyat. Kan ini harus kita lihat secara lebih jelas supaya pergerakan perekonomian, sehingga nanti kita berasumsi stoknya bisa terdistribusi dengan baik. Karena saya pikir di dua pasar tradisional tadi itu bisa saja terjadi kelangkaan, tetapi daerah-daerah yang lain belum tentu terjadi itu. Karena ini perilaku konsumen itu juga tadi. Karena itu saya tekankan bahwa pemerintah itu kalau membuat sebuah produk kebijakan, ya kita harus konsisten dengan implementasi itu. Bahwa kemudian ada permasalahan dalam implementasinya, itu menjadi bahan evaluasi kita untuk memperbaiki. Karena sekali lagi pelayanan yang harus kita utamakan, prioritas ya kebutuhan masyarakat.